Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita berjumpa kembali dalam perbincangan tentang situasi pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh dalam aktivitas kita. Sejak bulan Maret yang lalu hingga hari ini, COVID-19 masih tidak menentu. Artinya, peningkatan korban yang terpapar COVID semakin meningkat. Maka tentu ini menjadi perhatian kita semua sebagai masyarakat, sebagai warga negara. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dalam situasi seperti ini, penting bagi kita untuk menjaga imunitas tubuh, daya tahan tubuh kita. Dengan cara apa? Yang pertama, mengkonsumsi makanan atau minuman yang bergizi, yang tentunya tidak menjadi pantangan bagi kesehatan kita. Sehingga terpenuhi protein kita, kemudian nutrisi-nutrisi yang lain. Yang kedua, kita berolahraga secara rutin untuk mengeluarkan keringat sehingga toksin-toksin dalam tubuh ini keluar. Otot-otot kita menjadi fleksibel dan elastis karena gerakan yang kita lakukan. Ini mesti rutin supaya daya tahan tubuh kita ini dalam situasi seperti ini tidak mudah terkena penyakit atau terserang virus. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup. Artinya apa? Fisik kita ini membutuhkan istirahat seperti tidur, sehingga kita jangan banyak begadang atau di malam hari tidur terlalu larut malam. Bangun lebih cepat bagi kita muslim, sholat subuh di masjid, sehingga di pagi hari kita menjadi fresh atau segar. Itu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh kita. Nah, saudara-saudara kalian yang saya hormati, kemudian yang kedua, menguatkan daya tahan iman kita. Dengan cara apa? Yang pertama, kita sebagai orang beragama ini punya kewajiban beribadah. Maka bagi kita yang muslim, laksanakan sholat dengan baik. Sebelum kita sholat, kita bersuci. Kita tohara. Apakah itu kita istinja, mandi, dan sebagainya. Tujuannya adalah membersihkan diri kita dari kotoran secara lahiriah. Maka setelah itu kita berwudu, kita menunaikan ibadah sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu kewajiban kita sebagai orang beragama. Nah, kemudian yang kedua, dalam peningkatan iman kita ini, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Karena ini bala atau penyakit ini salah satu caranya kita menolaknya dengan doa. Mohon kepada Allah perlindungan, sehingga ada doa menolak bala, kan Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wa minal judhami wa sayyi'il asqam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit kulit, lepra, kusta, penyakit depresi, gila, dan penyakit-penyakit aneh yang tidak ditemukan obatnya, seperti situasi yang kita hadapi saat ini. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir adalah kita berhusnuzon, berprasangka baik. Pikiran kita ini, mindset kita ini positif. Bahwa apa yang terjadi ini adalah tentu qadar Allah. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita panik berlebihan, was-was, berprasangka. Kita ambil nilai positifnya bahwa ada hikmah di balik semua ini. Tentu ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka insya Allah pikiran kita menjadi tenang, tidak selalu was-was dalam kecemasan, karena kalau kita selalu cemas, khawatir, maka daya tahan tubuh kita akan menurun, maka penyakit mudah masuk. Tapi kalau kita positive thinking, maka insya Allah mindset kita akan menjadi baik, kemudian perasaan kita tenang, maka akan menguatkan imunitas tubuh kita sekaligus. Nah, ini hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan pada situasi pandemi ini. Mudah-mudahan di akhir tahun atau mungkin lebih cepat ini segera berakhir. Kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kembali beraktivitas secara normal,
masuk mengajar di sekolah, di kampus, ya, sebagaimana biasanya. Kemudian sekolah beribadah di masjid, di rumah ibadah, ya, tentu tidak lagi kita menjaga jarak, ya, kita berinteraksi, ya, satu sama lain, ya, normal seperti ada biasanya. Ya, ini yang kita harapkan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa kita bersama-sama laksanakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.